Hai, halo kawan-kawan pecinta catur, dan selamat datang kembali di Narocas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Iren Karisma Sukandar melawan Natalia Yapskaya. Permainan ini terjadi pada 16 Mei 2007 yang bertempat di Jakarta. Oke kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Iren sebagai putih dan Natalia memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, pertahanan Sisilia. Lalu kuda F3 dan D6. Iren melanjutkan dengan pion D4. Seperti biasa, pion kali D4 dan dimakan kembali oleh kuda. Natalia mengembangkan kuda ke F6. Iren juga sama dengan kuda C3. Lalu dilanjut pion A6 atau Natstrow variasi. Loh bang, kok posisi pembukaannya sama sih dengan video Bobby Fischer kemarin? Ya, padahal video kemarin dimainkan pada tahun 1966. Sementara partai kali ini pada 2007. Inilah fungsi pembukaan catur. Kalian tidak perlu banyak berpikir dan buang-buang waktu hanya untuk memulai pembukaan. Ya, kecuali kalian main di kampung pas malam-malam, ketemu musuh yang mikirnya lama dan gak mau memakai jam catur. Wah, sangat berbahaya. Ngantuk beresiko blunder. Oke, kembali ke permainan. Di sini Iren melanjutkan dengan gajah G5 mengancam kuda. Dijawab dengan E6, persiapan gajah ke E7. Lalu pion F4 mengontrol petak E5. Dibalas lagi dengan kuda D7 melindungi kuda dan persiapan ke C5 mengancam pion 2 kali. Iren menteri ke F3 melindungi pion dan persiapan untuk rokade panjang. Lanjut pion H6 mengancam gajah dan gajah mundur ke H4. Lalu gajah ke E7 melepas pin pada kuda dan Iren melanjutkan dengan rokade panjang. Natalia terus menyerang gajah dengan pion G5 dan simpel saja pion kali G5. Lalu Natalia kuda ke E5 mengancam menteri. Di sini Iren melakukan pengorbanan menteri dan memilih memakan kuda dengan pion sekaligus mengancam gajah. Ya, Natalia menerima pengorbanan dan memakan menteri dengan kuda. Dalam permainan catur, ada yang namanya taktik Zwischenzug yang berasal dari bahasa Jerman. Kalau di Inggris, biasa disebut in between move. Ya, arti simpelnya adalah gerakan sebelum kita menangkap kembali perwira lawan. Dalam posisi seperti ini, jika putih langsung memakan kuda dengan pion, maka gajah akan memakan kembali pion. Jadi Iren memakai taktik Zwischenzug ini dengan memakan gajah terlebih dahulu, sekaligus mengancam menteri. Menteri kabur ke A5, barulah Iren memakan kuda dengan pion. Nah, sekarang Iren mendapat kompensasi pengorbanan menterinya dengan 2 kuda, 1 gajah, dan 1 pion. Ditambah lagi pion E7 menjadi sangat kuat dan berbahaya karena dilindungi langsung dengan gajah. Tentu ini malah menguntungkan sekali buat Iren. Di sini Natalia melanjutkan dengan benteng G8. Iren membalas dengan gajah F6. Sebentar, kita analisis gerakan lainnya. Menurut saya, sebenarnya Iren juga dapat memainkan kuda D ke B5 mengancam pion D6. Mau tidak mau, pion harus memakan kuda. Dan gajah kali B5 skak. Raja tidak bisa bergerak. Jadi setelah gajah menutup skak, benteng kali D6, ancaman mat 1 gajah kali gajah D7. Gajah harus memakan gajah. Dan benteng D8 skak. Benteng kali benteng, pion kali benteng dan promosi menteri skak. Menteri makan menteri dan gajah makan menteri. Jika raja makan gajah,
maka kuda makan gajah. Unggul 1 kuda dan 2 pion pada ending sudah sangat menguntungkan bagi Iren. Oke, kembali ke permainan. Di sini Iren gajah ke F6, dibalas gajah ke D7. Dilanjut gajah ke D3, serangan secara tidak langsung gajah ke H7 mengusir benteng. Lalu benteng ke G6 menyerang gajah. Ya, simpel saja. Pion maju ke E5 melindungi gajah sekaligus mengancam benteng. Coba kita analisis. Benteng hanya mempunyai 2 petak, G8 dan G2. Mau bergerak kemanapun, benteng akan ke G1. Dan benteng terjebak. Jika benteng memakan benteng, maka akan dimakan kembali oleh benteng. Ancaman mat 1 di G8, jadi gajah harus bergerak. Ya, misal ke A4, benteng tetap ke G8, skak. Raja ke D7, dan benteng makan benteng. Oke, kembali ke permainan. Di sini Natalia menggunakan taktik Desperado. Lah, apalagi itu bang? Desperado adalah langkah memakan terpaksa ketika perwira kalian terjebak. Enak bener sekarang belajar catur ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini Natalia menggunakan taktik Desperado dan memakan gajah dengan benteng. Lalu dimakan kembali oleh pion. Dilanjut menteri ke G5, skak. Raja ke B1 dan menteri makan pion. Oke, dilanjut benteng G1, ancaman skak pada G8. Dan tentu saja raja makan pion kali E7. Iren kuda F5, skak. Perlu diketahui, jika pion memakan kuda, maka kuda D5 skak ster. Jadi raja harus ke F7 sekaligus menghindari skak oleh benteng G8. Dilanjut kuda kali D6 sekaligus menyerang pion B7. Lalu gajah ke C6 melindungi pion. Dibalas dengan gajah E4 mengadu gajah sekaligus melindungi pion. Dijawab benteng ke D8 memaku kuda pada benteng. Iren mengamankan raja terlebih dahulu dengan pion A3. Lalu menteri ke E7 menyerang kuda 2 kali. Sayang sekali, tapi menteri di sini menutup jalan kabur bagi raja. Dan Iren bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan gajah ke H7. Ancaman skakmat kembali dengan benteng G8. Jadi menteri harus pergi lagi ke H4. Sudah jelas, benteng G8 skak. Raja hanya bisa ke E7, maka simpel saja. Benteng yang ingin menyerang malah dimakan kembali oleh benteng. Perlu diketahui, jika raja memakan benteng, maka kuda F5 skak ster. Jadi Natalia gajah kali F3 sekaligus menyerang benteng. Iren mengabaikannya dan benteng ke D7 skak. Raja ke F6, lalu benteng kali F7, dan di sini Natalia Yevskaya menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, raja hanya bisa ke E5 atau G5. Ya, mau bergerak kemanapun, benteng akan tetap memakan gajah. Ancaman skakmat kuda F7 dan C4. Menteri hanya bisa ke F4 melindungi kedua petak. Dan benteng makan menteri saja sebenarnya sudah jelas menang ya. Ya, permainan dimenangkan oleh Iren Karisma Sukandar dengan sangat cantik. Oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga partai ini bisa menginspirasi kalian dalam bermain catur selanjutnya. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narocas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.